pemilih, berjumpa dengan saya Mega Nauli selaku host di Camilan Cacahan Pemilu dan Pemilihan di channel YouTube KPU Kabupaten Lebak. Di episode kali ini, kita akan berkenalan dengan salah satu anggota KPU Kabupaten Lebak, Bapak Ade Jurkoni, selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Sebelum ngobrol lebih lanjut, izinkan saya untuk berpantun lebih dahulu. Boleh. Jalan-jalan ke kota Jakarta Cakep. dengan semangat yang membara. Cakep. Mari kenal anggota KPU kita. Yuk kita sapa dengan hati gembira. Assalamualaikum Bapak Ade Jurkoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Bapak Ade sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berdialog dengan saya di pagi hari ini. Teman pemilih, untuk melanjutkan episode lalu, untuk berkenalan lebih lanjut dengan para anggota komisioner KPU Kabupaten Lebak, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan Bapak Ade selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Saya boleh tanya nih Pak, Ya, boleh. perjalanan Bapak nih sebelum jadi komisioner, khususnya di KPU Kabupaten Lebak, kan menjadi Ketua Divisi di Teknis Penyelenggaraan. Bagaimana Ya. sih Pak perjalanan karir Bapak? Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya, terutama host Mbak Mega. Pertama perjalanan saya sebelum menjadi komisioner Iya betul. di tahun 2008 saya itu menjadi penyelenggara di tingkat desa PPS. Itu sebagai ketua PPS pada tahun 2008. Oh, baik. Kemudian dilanjut pemilu 2009, saya mencoba daftar menjadi PPK di tingkat kecamatan Rangkas Bitung. Oh, Rangkas. Nah, itu maka dari itu saya menjadi anggota PPK di tahun 2009. Kemudian di pemilu 2011 itu saya kembali menjadi PPK di tahun 2011 pada pemilihan Gubernur Banten, dan kemudian setelah itu saya mengawali karir di Panwaslu Kabupaten Lebak di tahun 2013 sampai 2014, kemudian lanjut menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak di tahun 2017 sampai 2018, kemudian berkarir juga di Bawaslu Kabupaten Lebak. Itu menjadi anggota di 2018 sampai 2023, dan di tahun 2024 saya alhamdulillah menjadi bagian dari KPU Kabupaten Lebak, yaitu khususnya di anggota di Ketua Divisi Teknis Penyelenggara di KPU Kabupaten Lebak. Seperti itu, Mbak Mega. Luar biasa berarti ya Pak, dari Ya. tahun 2008 berarti Ya. ya Pak, hingga 2025 saat ini. Ya, Wah, dari pengalaman panjang Bapak nih sampai di titik saat ini sebagai anggota KPU Kabupaten Lebak. Sebenarnya apa sih Pak yang jadi dorongan utama atau motivasi Bapak nih memilih jalur karir ini Pak? ya, pertama dari pembelajaran menjadi penyelenggara pemilu, banyak tentunya ilmu yang saya dapatkan, banyak teman, banyak saudara, banyak wilayah-wilayah khususnya di Kabupaten Lebak yang itu menjadi pengetahuan saya. Kenapa? Saya dulu di PPS belum tahu tuh yang namanya kecamatan-kecamatan Lebak seperti Cigemblong, iya. kemudian daerah-daerah Bayah dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu motivasi saya pertama mengingat saya ingin lebih mendalami di penyelenggara pemilu, maka saya terus mencoba mendaftarkan diri berbagai tingkatan. Agar kenapa? Pertama, ilmu yang saya dapatkan di penyelenggara pemilu sangat luar biasa, dan bisa bersilaturahmi tentunya dengan seluruh warga Kabupaten Lebak. Kita bisa langsung datang bagaimana melihat kondisi-kondisi di Kabupaten Lebak, serta bagaimana bisa menyalurkan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari bawah, sehingga kita bisa menyelenggarakan pemilu secara jurdil seperti itu. Oke, baik.
Boleh diceritain sedikit kan nih Pak ke Ya, teman-teman pemilih. Kan tadi Bapak cerita awalnya dari PPS di tahun ya, 2008, ya, terus di tahun 2025 ini jadi anggota komisioner. ya, Nah, boleh nggak nih Pak diceritain langkah-langkah karir Bapak nih? Kan awal mulanya dari PPS ya. sampai saat ini. Baik, langkah-langkah yang saya lakukan tentunya pertama dengan belajar. Bagaimana kita harus menguasai terkait dengan penyelenggaraan pemilu, terutama undang-undang pemilu, undang-undang dasar, kemudian peraturan-peraturan KPU, peraturan-peraturan pemilu atau peraturan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Kemudian bersilaturahmi dengan jajaran, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya, sehingga kita bisa diterima oleh seluruh jajaran, sehingga kita bisa dipermudah pada saat nanti seleksi. Kenapa? Karena tentunya yang pertama itu pengetahuan kita, pembelajaran kita, dan yang satu yang lebih penting itu kesehatan. Kita harus siap karena di penyelenggara pemilu itu waktunya itu tidak menentu. Kita harus siap sampai begadang seperti itu. Makanya kesehatan itu lebih utama gitu. Seperti itu mungkin. Kan Bapak selaku Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan nih Pak, boleh nggak sih disebutin apa saja ruang lingkup, tugas pokok, terus fungsi Bapak Ade sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan? Baik, tugas divisi teknis penyelenggaraan pemilu tentunya pertama mengkoordinasikan penyelenggaraan dan mengendalikan serta memantau supervisi terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu, serta divisi ini eh, apa eh, melakukan kebijakan terhadap partai politik. Maksud saya verifikasi partai politik, kemudian terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi. Saya kira itu, dan kita harus mengkoordinasikan bagaimana proses penyelenggaraan secara teknis, aturan-aturannya, peraturan KPU-nya, serta bagaimana melakukan serapan ke bawah, pengetahuan ke bawah, terutama kawan-kawan kita pada saat di bawah ada KPPS, ada PPK yang akan melakukan rekapitulasi. Karena pada hari H itu tentunya terutama di TPS, kawan-kawan KPPS itu harus bisa melakukan penghitungan dan rekapitulasi. Sehingga kita harus bisa memberikan informasi yang utuh terhadap kawan-kawan kita di bawah penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan maupun desa atau maupun di tingkat TPS, sehingga proses penyelenggaraannya berjalan sesuai dengan aturan, berjalan sesuai dengan relnya, sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan atau yang lainnya, atau mungkin penyelenggara pemilu yang semena-mena yang sengaja atau berbuat curang, nggak boleh seperti itu. Maka dari itu kita harus memberikan informasi yang utuh, pengetahuan yang baik, sehingga proses penyelenggaraan itu berjalan baik. Saya kira seperti itu. Oke. Nah, kemarin kan kita nih sudah sama-sama melaksanakan nih Pak pemilu dan pilkada serentak. Mungkin di divisi Bapak sendiri nih, di divisi teknis penyelenggaraan, Ya. ada nggak sih Pak kendala yang mungkin sempat muncul gitu? Terus juga kalau boleh tahu, mungkin ada hal-hal yang bisa dipersiapkan untuk kedepannya nih Pak, supaya penyelenggaraan berikutnya bisa berjalan lebih lancar dan efektif. Ya, saya kira kendala itu pasti ada. Terkait setiap perhelatan pemilu, kendala itu pasti ada. Kendala-kendala yang kemarin kita rasakan, pertama geografis di Lebak, gitu kan. Apa? Terkait dengan pendistribusian logistik, yang itu banyak daerah-daerah di Lebak itu yang secara medannya, secara geografisnya itu agak susah dijangkau. Kemudian ada juga terkait dengan kendalanya karena kemarin menggunakan Sirekap, harus berbasis IT. Di kita itu masih ada daerah-daerah yang jaringan internet atau jaringan-jaringan
sinyalnya yang belum begitu baik, sehingga itu akan menghambat proses rekapitulasi, terutama menggunakan Sirekap yang menggunakan sistem aplikasi yang sekarang menggunakan digital, karena pemilu kita ini rata-rata semuanya orang bisa mengakses gitu ya. Itu kemudian yang lainnya, kendala yang lainnya mungkin terkait dengan yang saya rasakan kemarin itu pendistribusian logistik tadi. Kenapa? Banyak logistik yang kadang-kadang karena di kita itu di 28 kecamatan 345 desa, ada beberapa logistik yang karena faktor cuaca, kehujanan, akhirnya kita harus secara cepat berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Lebak agar proses pelaksanaan itu sesuai dengan tahapan. Karena kalau tidak sesuai dengan tahapan, kita akan diberikan sanksi, terutama ada kawan-kawan di Badan Pengawas Pemilu seperti itu. Maka dari itu ke depan saya berharap nanti agar proses seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi, tentunya lebih berkoordinasi, lebih berkolaborasi dengan seluruh jajaran, terutama dengan kawan-kawan kita di internal dulu. Karena apa? Kita diberi tugas berbagai divisi. Saya divisi teknis khusus menyelenggarakan tadi penyelenggaraan teknis, mengkoordinasikan. Ada lagi yang bagian logistik, gitu kan. Logistik ini harus koordinasi, gitu kan. Harus koordinasi dengan kita. Bagaimana kita memastikan dengan secara baik, sehingga di bawah itu kawan-kawan TPS tinggal melaksanakan prosesnya. Ada juga terkait dengan daftar pemilih. Karena daftar pemilih ini nanti disebar oleh kita kepada kawan-kawan badan ad hoc di bawah. Nah, terutama di TPS. Umpamanya satu TPS-nya 500. Itu harus kita pastikan bahwa mereka mendapatkan logistik yang sesuai. Surat suaranya tidak kurang atau tidak lebih. Kemudian yang lainnya, kemudian cek planonya, kemudian yang lain-lainnya, administrasi lainnya yang mereka harus siap ketika mereka menghitung, mulai melakukan pemungutan di jam 7, kemudian selesai di jam 1. Kemudian proses itu harus berjalan baik. Artinya surat suaranya ketika dibuka pada saat proses mau pemungutan itu sudah sudah sesuai dan tidak kurang, tidak lebih. Nah, kemarin itu kendalanya seperti itu. Kendalanya ada beberapa TPS yang kadang-kadang ada kelebihan, kadang-kadang ada kekurangan logistik. Maka dari itu ini pembelajaran kita ke depan ketika melakukan distribusi logistik. Kita sudah pastikan bahwa kemarin juga kita sudah pastikan sebenarnya, cuman human error lah, kadang-kadang karena manusia itu tempatnya salah dan lupa mungkin ya, gitu ya. Jadi tidak disengaja atau sengaja melakukan pengurangan logistik, enggak. Saya kira kawan-kawan sudah maksimal. Tapi ke depan kita akan lebih maksimalkan koordinasi dengan seluruh jajaran yang ada di Kabupaten Lebak, dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, dengan TNI, dengan Bawaslu, dan dengan lain sebagainya. Sehingga proses pelaksanaan kita bisa pastikan logistiknya aman. Kemudian kawan-kawannya siap melakukan proses penyelenggaraan, proses pemungutan. Kemudian partai politiknya pun harus siap. Kenapa? Karena maksud dari partai politik peserta pemilunya, entah itu partai politik atau itu mungkin calon kepala daerah, mereka juga harus sama-sama mempunyai itikat baik agar proses pelaksanaan pemilu bisa berjalan baik. Tidak boleh berbuat curang, seperti itu kan. Nggak boleh ada money politik dan atau intimidasi atau yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita penyelenggara pemilu dituntut untuk berintegritas, dan semuanya peserta pemilu pun harus sama memegang integritas di dalam pemilu. Saya kira seperti itu. Oh, luar biasa ya Pak, kendala tadi yang disebutkan mulai dari logistik di daerah Lebak yang ya mungkin kita tahu ya, sangat luar biasa, terus juga tidak memungkinkan adanya gangguan di internetnya. Tapi
bisa terselesaikan ya semua kendala ini dengan Alhamdulillah. cepat dan tanggap. Ya. Nah, dalam perjalanan karir Bapak nih sejauh ini, bagian apa sih Pak dari pekerjaan yang paling Bapak sukai atau yang paling berkesan gitu, yang paling Bapak ingat? Eh, yang paling berkesan ketika kita melaksanakan pekerjaan, ketika pekerjaan itu selesai sesuai dengan tahapan, sesuai dengan schedule, dan kerjasama yang baik, sehingga proses pelaksanaannya itu berjalan baik, maka dari itu mungkin yang sangat berkesan. Contoh umpamanya ketika proses pemungutan dan penghitungan suara, gitu kan, itu bisa dilaksanakan secara baik, secara sesuai dengan tahapan. Tahapan dimulai dari jam 7 sampai jam 13, kemudian proses penghitungan, dan melalui kembali lagi logistik disampaikan, dan proses itu bisa dilaksanakan secara baik. Saya kira itu yang menjadi kenangan yang baik, sehingga kita di KPU Lebak bisa melaksanakan secara riang gembira, semua masyarakat bisa menerima hasil pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Saya kira seperti itu. Baik, baik. Dari sekian banyak hal nih yang Pak Adi sudah kerjakan dari tahun 2008 hingga saat ini 2025 menjadi anggota KPU. Ada nggak sih Pak satu hal atau proyek yang paling Bapak banggakan atau yang paling berkesan gitu buat Bapak? Saya kira gini ya, dari perjalanan saya menjadi penyelenggara yang tadi disampaikan itu, yang paling berkesan itu ketika masyarakat memilih calon pemimpin di daerahnya masing-masing, itu bisa memberikan kontribusi kepada daerahnya, kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat itu percaya kepada pemimpinnya yang telah dipilih. Saya kira itu mungkin yang tadi disampaikan, agar nanti masyarakat itu bisa merasakan bagaimana pemimpinnya bisa mensejahterakan rakyatnya, kemudian perwakilan-perwakilan di DPR-nya untuk rakyatnya bisa menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah, sehingga masyarakat bisa bisa merasakan, bisa merasa kesejahteraannya terjamin, seperti itu, kesejahteraannya dirasakan, gitu, tidak susah lagi kayak berobat susah, seperti itu. Maka kan produk pemilu itu, memimpin pemimpin itu harus dilihat track recordnya. Maka dari itu saya kira harapan saya atau kepuasan saya ketika setelah selesai menyelenggarakan proses pemilihan atau pemilu, masyarakat bisa percaya terhadap pemimpin yang dipilihnya. Saya kira itu. Oke, tadi kan Bapak nih udah cerita nih soal hal-hal menyenangkan selama pekerjaan. Terus juga tadi Bapak udah cerita sedikit nih tentang pencapaian Bapak yang bikin bangga nih. Kalau tantangannya sendiri nih Pak, pernah nggak nih Bapak Ade mengalami tantangan gitu? Terus kalau boleh tahu cara Pak Ade mengatasi tantangan tersebut gimana tuh Pak? Ya, kalau di segi pekerjaan tantangan itu banyak lah, ada gitu kan. Cuman cara menyikapinya bagaimana saya punya pegangan dulu waktu di sekolah. Guru saya menyatakan bahwa jiwa yang tenang sanggup menguasai keadaan, gitu kan. Kenapa? Saya kira tantangan apapun, kalau kita mempunyai ketenangan hati, pekerjaan sesulit apapun akan mudah diselesaikan, seperti itu. Nah, saya pernah dulu ketika menjadi penyelenggara di pengawas pemilu, itu berbagai tantangan. Contoh ketika 2013, bagaimana di Mahkamah Konstitusi itu kita memberikan jawaban tertulis kepada Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Maka dari itu yang kita sampaikan, bahwa ketika kita sampaikan bahwa itu terjadi, terjadi, itu tidak terjadi, tidak terjadi, sesuai dengan apa yang kita lihat pada saat itu. Nah, dan saat itu kan 2013 banyak kasus yang terungkap. Ketika Ketua Mahkamah Konstitusi kena OTT, kemudian dan lain sebagainya. Dan kita di bawah itu
banyak media-media yang datang langsung mempertanyakan. Tapi kita sampaikan bahwa proses pelaksanaan pilkadanya sesuai dengan aturan. Seperti itu. Kita tidak bisa menyampaikan bahwa hal-hal lain terkait dengan kewenangan instansi lain. Kita fokus terhadap pekerjaan kita, tupoksi kita sebagai penyelenggara pemilu, maka kita sampaikan. Berikan informasi yang secara utuh kepada masyarakat. Seperti itu. Karena apa? Karena tugas kita tidak bisa melebihi kewenangannya. Seperti itu. Ada lembaga lain yang lebih berwenang. Seperti itu. Kemudian pengalaman yang selanjutnya, saya pernah melakukan sengketa pemilu. Pada saat itu kami baru saja dilantik melakukan sengketa pemilu. Maka dalam sengketa itu kita sampaikan yang seadil-adilnya. Apa yang kita lihat, apa yang mereka sampaikan, dan apa yang maka kita ambil satu keputusan. Seperti itu. Jadi saya kira tadi hal-hal tantangan apapun, apabila kita bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan tupoksi kita, saya kira akan mudah diselesaikan. Seperti itu. Oke, kuncinya berarti jiwa yang tenang ya Pak. Sanggup menguasai keadaan. Sanggup menguasai keadaan. Iya. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang pekerjaan terus nih Pak. Nah, gimana sih caranya Bapak menyimbangkan kesibukan gitu Pak di antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi gitu Pak? Gini ya. Kehidupan di luar pekerjaan. Ya, kadang-kadang pekerjaan itu sangat memberikan kita kejenuhan atau enggak stres yang luar biasa. Nah, gitu. Di luar saya lebih suka dengan keluarga, terutama dorongan-dorongan keluarga lah. Ada istri, anak, keluarga, ibu dan saudara. Saya kira apalagi dengan datang ke rumah habis menyelesaikan satu pekerjaan, kita langsung datang ke rumah bermain dengan anak istri, saya cukup puas gitu kan, dan mereka keluarga bisa menerima kita ketika kita sedang bekerja. Mereka akan mensupport kita dalam pekerjaan itu. Dan ketika kita pulang, mereka akan terus memberikan motivasi, kemudian memberikan memberikan kita dorongan, kemudian memberikan kita semangat sehingga keluarga, anak-anak, kemudian keluarga, istri dan yang lainnya bisa menerima, sehingga itu menjadi penyemangat kita, sehingga kejenuhan kadang-kadang selesai ketika kita datang ke rumah dengan melihat keluarga kita yang sehat. Seperti itu aja gitu. Selain tadi mungkin kan di waktu senggang nih Bapak ada quality time nih Ya. Pak dengan keluarga. Ya. Mungkin Pak Ade punya nggak hobi gitu mungkin yang bisa jadi cara Bapak nih buat santai kan dari kejenuhan pekerjaan nih Pak? Ya, hobi kalau di luar pekerjaan ya, ketika menyelesaikan kejenuhan, hanya satu. Dulu walaupun saya badannya besar gitu kan, saya dulu hobinya bermain bola. Kalau sudah bermain bola di lapangan, bermain dengan kawan-kawan, semua beban pekerjaan itu hilang gitu kan. Jadi fun gitu kan. Bermain bola itu sangat gitu kan, menyenangkan gitu. Kita ya sadar dengan usia sekarang, badan yang sudah besar, nggak bisa dengan sehebat apa, tapi dengan bercanda dengan teman-teman, olah bola walaupun hanya sedikit, itu sudah senang. Seperti itu. Jadi berolahraga, kalau tidak ada kawan untuk berolahraga, entah futsal itu atau sepak bola, paling saya jalan jogging santai sambil melihat ya udara-udara segar, dan itu bisa beban kita atau kejenuhan kita tidak ada lah gitu dengan upaya seperti itu.
gitu. Berarti hobinya main bola nih ya Pak. Iya, Selain dapat sehat, Iya. dapat ketemu teman main Nah, juga ya Pak. itu Betul. gitu, saling ejek, saling apa, tapi itu bercanda lah gitu. Iya. Gitu. Oke Pak, sebelum kita akhiri nih Pak, Siap. apa sih harapan Bapak Ade untuk kedepannya nih, baik secara pribadi, kehidupan pribadi atau maupun pekerjaan profesional nih Pak? Ya, harapan saya secara pribadi mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan tentunya dalam mengemban amanah ini. Saya hanya ingin fokus ketika saya diberikan amanat pekerjaan, saya akan lakukan secara baik, dan saya juga tidak akan memikirkan hal-hal yang lain, cukup fokus terhadap pekerjaan saya. Saya bersyukur sudah diberikan amanat dan bisa memberikan kepada keluarga apa yang saya lakukan pekerjaan ini, sehingga keluarga bisa merasakan, dan teman dan yang lainnya seperti itu. Harapan yang selanjutnya saya kira ke depan mudah-mudahan proses penyelenggaraan pemilu ini berjalan dengan baik gitu kan, apalagi dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi di dua pemilu, dan pemilu nasional dan pemilu lokal, saya kira itu agak meringankan beban terhadap terutama penyelenggara pemilu, karena pemilu nasional nanti dilaksanakan di 2029, kemudian di pemilu lokal nanti di 2031. Saya kira ada kalau bahasa Sunda aya ambekan gitu kan, bisa bernapas dulu. Karena proses pemilu itu ketika setelah ditetapkan oleh KPU masih ada ruang peserta pemilu untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemarin kita alhamdulillah ada sedikit gugatan di Mahkamah Konstitusi, namun itu bisa disampaikan dan tidak ditolak, Tapi daerah-daerah yang lain coba masih banyak yang masih berselisih di Mahkamah Konstitusi, dan belum lagi tahapan yang lain akan secara cepat akan harus dilaksanakan. Maka dengan hadirnya seperti itu, saya kira itu bisa meringankan beban penyelenggara gitu kan. Kemudian penyelenggara pun bisa fokus terhadap penyelenggaranya sendiri. Contoh umpamanya pemilu nasional, kita hanya fokus melakukan pemilihan di presiden, DPD sama DPR. Nanti pemilihan lokalnya di lokal masing-masing, ada gubernur, bupati, dan pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Saya kira seperti itu. Ya. Waduh, nggak kerasa nih Pak, kita udah di penghujung episode nih. Terima kasih banyak ya buat Pak Ade sudah mau berbagi ceritanya, pengalamannya, juga pandangannya pada hari ini. Semoga penjelasan dari Bapak tadi bisa memberikan jawaban dan wawasan baru bagi para pemilih yang sedang menonton atau mendengarkan. Pemilih, terima kasih banyak sudah menyaksikan siaran podcast KPU Kabupaten Lebak pada kali ini. Karena tadi di awal sudah dibuka dengan pantun, maka izinkan saya nih Pak mengakhiri podcast kali ini dengan pantun juga. Ke taman baca sambil nyantai, baca buku sambil motivasi. Terima kasih udah ikut santai, semoga podcast ini nambah inspirasi. Nantikan tayangan podcast KPU Kabupaten Lebak selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.